Ibu-ibu, tadi kan sudah diterangkan ya mengenai pengertian lansia. Sudah paham ya? Tapi kali ini lansia yang mendapatkan PKH itu lansia yang berumur 70 tahun ke atas. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas lansia secara umum. Jadi tidak hanya yang 70 tahun ke atas, jadi 60 tahun ke atas. Nah, ibu-ibu, saya mau menanyakan mengapa lansia perlu diperhatikan. Jadi kenapa ibu lansia itu perlu diperhatikan? Sakit Pak. Kumpul sepung, sakit. Coba yang lainnya apa Bu? Kurang produktif Pak. Kurang produktif. Kerja ya ora payu. Ora payu. Nggih. Cara fisiknya yang pun lemah gitu. Lemah. Nggih napa melih? Pak, Kadang lalinan Pak, harus pikun, kadang dolan-dolan loh. Lali mulih ngoten Pak. Oh, niku nggih perlu diperhatikan, diawasi nggih Pak. Nggih. Nggih. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan flipchart ini. Mengapa kita harus peduli kepada lansia? Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi lansia itu butuh ini Bu, punya hak yang sama. Jadi butuh penghidupan dan kehidupan yang layak, misalnya itu butuh ini gizi, kecukupan nutrisi, ya. Terus butuh ini juga seperti apa itu Pak? Ini kayak akte kelahiran. Segala lansia itu diurus ditangkap kalau KTP. Nah, itu diperhatikan ya, punya KTP atau enggak. Terus misalnya dalam kepesertaan pemilu juga lansia berhak itu memilih dalam pemilu. Jadi yang punya ibu-ibu lansia diperhatikan ya Ibu. Iya Pak. Nah, ini jumlah lansia terlantar ini dari tahun ke tahun ternyata terus meningkat. Ini kita lihat data Kementerian Sosial tahun 2015 ada 16 juta lansia. Setidaknya 2,8 juta lansia terlantar dan 4,6 juta yang potensi terlantar. Jadi banyak sekali ya ternyata di lingkungan sekitar kita itu lansia yang terlantar. Di lingkungan panjenengan itu wonten boten Ibu. Kakak Pak. Itu kenapa niku terlantar ya? Tinggal anak merantau ora kopen. Oh, ngoten. Terus napa Bu, napa mulai niku? Biasanya niku Pak, napa mboten gadah saudara ten mriki Pak. Sebagai saudara. Nggih. Dengan sepetang kara Pak. Ini untuk diri panjenengan semuanya, maka kita harus lebih perhatian kepada ini orang tua yang sudah lansia, ya. Misalnya di rumah ada lansia, di sekitarnya ada lansia, mohon untuk diperhatikan. Nah, juga terdapat ini ternyata lansia yang mengalami kekerasan dan penelantaran. Jadi seperti apa itu lansia yang mengalami kekerasan dan penelantaran? Misalnya itu tadi contohnya Ibu Nurul, tadi lansia yang ditinggalkan anaknya merantau di rumah sendiri. Kalau merantau sekeluarga ya lebih baik ibunya itu yang sudah sepuh itu diajak nanti di rumati lah, wong iku sing gede kayak kawet cilik sing ngedusi. Jadi kita bentuk terima kasih kita kepada lansia itu ya kita hormati ibu-ibu kita itu yang sudah sepuh. Nih, terus selanjutnya itu nah, sebagai lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah, di rumah itu kan pada sibuk kerja, sibuk pulang kerja gitu, pengen hiburan nonton TV, terus pengen jalan-jalan sendiri. Nah, lansia itu juga perlu diperhatikan, diajak ngobrol, diceritani, terus diajak ditanyakan apa ini pengen apa. Nah, itu lansia itu perlu sentuhan kita, perlu perhatian gitu. Nggih. Karena lansia itu ini
potret kita di masa depan. Nanti kita semua kalau sudah usianya sepuh, nah kita ya seperti itu kondisinya, tubuhnya sudah lemes, digawe ten pundi-pundi itu cepat lemes digawe abot niku pun kiat. Nah, selain itu panti lansia jompo itu juga terbatas, sedangkan lansia itu banyak, maka itu banyak yang terlantar. Jadi tugas kita semua itu kalau bisa memutus ini keterlantaran lansia, tidak ada lansia lagi yang terlantar. Itu dapat dimulai dari keluarga kita yang paling kecil itu. Terus kita bisa memperhatikan, misalnya ada lansia yang terlantar, kita perlu melapor ke misalnya ke aparat kelurahan dulu, misalnya nggak tahu yang lebih jenjangnya lebih tinggi yaitu ibu, atau ke Pak RT nanti biar ditangani petugasnya. Oke, sampun paham nggih? Paham. Pak.